saya bersuka cita kembali untuk ada di sini untuk sharing firman Tuhan. Kadang beberapa orang Kristen tidak menyadari keadaannya dan merasa sial begitu. Merasa dirinya mengalami beban, persoalan yang terus-menerus seperti itu dan tidak ada habisnya. Merasa kesepian, merasa sendiri, kok persoalan tidak pernah ada habis-habisnya dan merasa ditinggalkan Tuhan. Ternyata bukan cuma beberapa, banyak orang saudara yang mengalami hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak sadar. Karena tidak sadar. Kalau boleh kasih judul firman Tuhan nih hari ini, saya kasih judulnya benar-benar sadar. Apa judulnya? Benar-benar sadar. Saya mau katakan Tuhan Yesus itu mengasihi kita, katakan amin. Tuhan Yesus itu mengasihi kita saudara. Sehingga Dia mau kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan apakah kita betul-betul menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, tadi dikatakan aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita ini dibuat Tuhan ajaib tapi jiwaku benar-benar menyadarinya. Pertanyaannya betul nggak jiwa kita menyadari bahwa kita tuh ajaib. Dibuat Tuhan spesial dan lain sebagainya. Ya kan? Tetapi Tuhan hanya mau memikirkan hidup kita. Saya pun Tuhan saya pun mengalami kasih Tuhan. Pasti tetap pikiran yang muncul. Pasti tetap pikiran yang memimpin. Iya kan kita punya pikiran, kita punya hikmat. Kita dikasih Tuhan berpikir mau lakukan kegiatan. Iya betul. Dan itu semuanya hikmat dari manusia. Terima itu maksudnya di hati, bukan di pikiran. Karena pikiran ini sesungguhnya, ini lalu lintasnya padat sekali, selalu mikir. Dan hidup kita ini dipimpin sesungguhnya oleh pikiran yang ada dalam hidup kita. Sehingga waktu terima firman Tuhan, ya udah terima aja. Tapi sesungguhnya terimanya di pikiran, bukan terimanya di hati. Tuhan mau terimanya di hati. Karena kalau pikiran jalan, kadang jadi menyesatkan. Petrus pernah ngomong sama Tuhan Yesus. Yesus bilang, hari ini udah sampai saatnya bahwa aku akan diserahkan dan mati. Tapi Petrus sayang sama gurunya. Dia tarik Yesus. Enggak, Tuhan kamu enggak akan begitu. Tapi Yesus bilang sama Petrus apa? Enyalah iblis. Engkau menjadi batu sandungan bagiku. Kata Matius 16 ayat 23. Engkau bukan mikir apa yang Tuhan pikir. Tapi engkau mikir-mikir manusia. Tuh. Petrus aja digituin sama Tuhan Yesus. Padahal bener dong mau nyelamatin gurunya. Tapi no, rencana Tuhan itu yang terjadi. Tapi berapa banyak saya hanya memanfaatkan Yesus sebagai pangeran untuk ambil berkatnya, untuk ambil duitnya gitu. Padahal Tuhan mengasihi, Dia gak pandang siapa tapi Dia angkat kita untuk kita jadi anaknya. Tapi beberapa kali saya merasa hanya mau memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan berkatnya. Jadi saya dibukakan seperti kayak seorang lagi pacaran. Ini hubungan kita sama Tuhan Yesus sebenarnya lagi pacaran loh, kasih kekasih gitu. Tuhan sudah hapus dosa, tapi maksudnya kita harus setiap hari dipimpin sama Tuhan supaya motornya adalah Tuhan dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ternyata kalau hal-hal itu yang mencemari hidup kita dan setiap hari kita begitu melakukan itu, setiap hari kita melakukan hal-hal seperti itu bahaya saudara. Kita gak dikenal Tuhan. Jadi biarlah Tuhan yang jadi motornya sekarang. Tuhan yang jadi penggeraknya. Jadikan Yesus sebagai Tuhan, artinya Dia menguasai total hidup saya. Tapi saya mau Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Karena Tuhan juga mengasihi kita sungguh-sungguh. Saya banyak dibebaskan Tuhan dalam tahun ini. Dari roh-roh apapun ya. Roh apa? Marah, ya gak sabar. Kenapa gak sabar? Dan hari-hari ini juga masih ada. Yang penting apa sih sekarang kita? Sadar aja. Karena bukan lagi aku yang memperbuatnya itu, tapi dosa. Dosa itu dari mana? Dari iblis. Jadi waktu saya melakukan itu, saya gak sadar. Itu bukan saya. Itu setan. Saya gak begitu. Nah berarti caranya gimana? Oh kita minta maaf lagi. Maaf ya, setannya senang di dalam diri kita. Lu kan yang lakukan bukan gua, kata setannya. Tapi sekarang rupanya Tuhan mau kita sadar aja. Oh ya Tuhan, sadar tuh gimana sih? Tuhan terima kasih, aku hari ini sadar itu bukan aku Tuhan, tapi iblis. Hari ini aku mau merdeka, hari ini aku mau bersama dengan Engkau.
Sebab kita nggak tahu sendiri dari relung-relung hati kita yang terdalam itu akan Tuhan gali dan Tuhan buang yang jelek-jelek. Kan kadang kita nggak sadar apa yang kita lakukan sendiri kan. Karena Tuhan yang lebih menyadari hidup kita. Kita sendiri nggak sadar siapa diri kita. Kenapa? Karena kita punya relung-relung hati yang dalam itu yang hanya bisa dimengerti oleh Tuhan. Dan di situ iblisnya masuk sampai jurang yang terdalam di hati kita yang kita sendiri nggak sadar gitu. Tapi waktu saya sadar Tuhan, aku mendeklarasikan hari ini bahwa aku adalah anakmu. Sekarang kau tinggal di dalam hidupku dan aku diam di dalam engkau.